Seperti kita ketahui, PPKM itu memberikan dampak bukan hanya kepada jalan tol, tapi kepada seluruh industri di Indonesia. Kita melihat di sini pada tahun 2020, pada saat pengumuman pertama dari PPKM COVID-19, itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, kurang lebih 40% untuk hampir seluruh BUJT. Tapi kemudian pada bulan Juli 2020, setelah ada pengumuman pelonggaran, itu ada kenaikan hingga mencapai 70%. Di bulan Agustus ada kenaikan 80%. Yang menjadi keunikan dari bisnis atau industri di jalan tol adalah merupakan satu industri di mana ketika ada pembatasan, itu penurunan cukup signifikan, tetapi ketika dibuka, secara otomatis naiknya cukup signifikan. Jadi bisa dikatakan bisnis ini cukup resilience. Hingga tahun 2021, kalau kita lihat, itu memang ada kendala pada PPKM di bulan Juli sampai dengan Agustus, tapi secara bertahap sekarang sudah kembali ke 80% traffic untuk jalan-jalan tol di hampir di seluruh BUJT. Baik, nah Pak Budi, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ramdhani, seperti apa Anda melihat memang dampak dari pandemi, lalu juga pemberlakuan pembatasan, ini terlihat pada bisnis jalan tol? Ya, tentu saja Bu Ellen, jadi memang akibat dari dampak dari pandemi coronavirus ini, selain juga berdampak pada perekonomian nasional, tentunya juga pada pengusahaan jalan tol, terutama pada kegiatan konstruksi dan juga tentunya pada operasi pemeliharaan. Dari tahap konstruksi kita juga ada keterlambatan konstruksi yang disampaikan bahwa akibat penggunaan dana-dana refocusing kepada bantuan kesehatan untuk penanganan COVID ini, sehingga membatasi ke kondisi dana lahan terutama, sehingga konstruksi juga akan sedikit tertahan. Kemudian juga dalam pelaksanaan pekerjaan, kadang-kadang diberikan terganggu karena adanya penghentian pekerjaan karena beberapa pekerja terpapar dan kemudian juga ada pembatasan tadi PPKM, sehingga kegiatan agak tertunda. Kemudian juga terutama juga penyediaan material dan juga terkait dengan, tapi kami dalam hari ini mengantisipasi beberapa dengan telah menerbitkan suatu peraturan menteri atau permen PUPR nomor 22 tahun 2020 yang berupa tentang stimulus, yaitu dalam penguasaan jalan tol yang terdampak. Jadi utama yang bisa kita sampaikan seperti diberikan perpanjangan konsesi, kemudian juga penyesuaian tarif tol awal, dan juga adanya investasi meliputi eskalasi dari bunga-bunga masa konstruksi dan juga biaya supervisi kita berikan stimulus. Kemudian juga kami memberikan terutama seperti pengembangan jaringan seperti capacity expansion, pelebaran, karena memang jumlah lalu lintasnya belum kembali seperti awal, sehingga masih bisa kita tunda pelaksanaannya untuk lebih ke belakang, dan nanti akan kita berikan stimulus. Kemudian itu dalam tahap konstruksi. Di tahap operasi tentu saja tadi disampaikan karena jumlah lalu lintas memang berkurang, apalagi beberapa waktu selama seminggu yang pernah ditutup secara total, itu memang menurunkan pendapatan daripada tol. Namun demikian saat ini traffic sudah agak mulai membaik dan sudah mendekati normal, tapi juga masih dalam kondisi yang cukup kita pertimbangkan. Dengan berbagai kendala yang memang sudah dialami selama 1,5 tahun di masa pandemi ini, insentif apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan menurut Anda apakah insentif tersebut sudah cukup khususnya untuk bisnis jalan tol swasta di bidang infrastruktur ini, Pak? Kita melalui Asosiasi Tol Indonesia, ATI, juga memperjuangkan beberapa hal, khususnya untuk badan usaha jalan tol. Memang sudah ada
stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah, sehingga tinggal implementasi dari stimulus-stimulus itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga saat ini pemerintah memberikan ruang yang cukup besar kepada swasta untuk berpartisipasi. Sehingga kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Pak Budi, ada kendala sedikit di APBN, tetapi swasta-swasta apabila diberikan kesempatan akan memberikan dampak yang positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mudah-mudahan stimulus-stimulus yang diberikan juga mendorong swasta-swasta lain untuk terus berpartisipasi membangun infrastruktur di Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.